Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami diberkati dengan firman. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menyelamatkan. Mengasihi keluarga hingga terluka. Yohanes 3:16 sama-sama kita baca yuk di 1-2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 6 ayat 9-15 sama 1-2 ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, dalam Injil Matius 6 ayat 9-15 ada kata yang sama, yaitu kata mengampuni. Jadi bisa dikatakan inti daripada doa Bapa kami itu adalah mengampuni. Kalau di Alkitab ada 3 kali kata yang sama, itu artinya sangat penting. Apalagi kalau diulangi 6 kali. Jadi ketika saudara mengucapkan doa Bapa kami, inti doa Bapa kami yang paling utama itu salah satu adalah mengampuni. Ada kata jauhkanlah kami dari yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari pencobaan. Jahat di situ adalah tidak mengampuni. Jadi tidak mengampuni itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, sesakit hati apapun yang kau alami, aku berdoa di hatimu tidak ada benci. Tidak dekat nggak apa-apa, tidak cocok nggak apa-apa, ada jarak nggak apa-apa. Tapi tidak boleh ada benci, tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada geram, tidak boleh ada pertikaian. Tidak boleh ada amarah yang berkelanjutan. Maka Efesus 4 ayat 31 katanya, buanglah kepahitan, buanglah iri hati, buanglah kebencian, buanglah segala yang jahat, buanglah fitnah. Aku berdoa pada hari ini Tuhan pakai engkau menjadi alat keselamatan bagi keluargamu. Kisah 16 ayat 31 katakan, satu orang selamat, seisi rumahnya diselamatkan. Berapa banyak yang percaya satu orang selamat, seisi rumahnya diselamatkan? Bilang sebelahnya, Tuhan memakai engkau. Amin saudara. Lihat gambaran Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu adalah menggambarkan kasih yang begitu besar. Allah Bapa mengorbankan anak tunggalnya. Allah anak rela mati dicambuk di kayu salib. Allah Roh Kudus, dia turun dari sorga, dicurahkan ke dunia ini. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mewujudkan kasih itu. Jadi kasih itu adalah pengorbanan. Aku berdoa engkau bukan sekedar datang ibadah malam ini. Tapi aku mau engkau pulang dari sini punya misi. Sebenarnya kita ini misionaris. Apa arti misionaris? Punya misi. Misi Tuhan Yesus mati di kayu salib apa? Menyelamatkan yang terhilang. Menyelamatkan orang yang berdosa. Aku berdoa di hatimu bukan sekedar hidup di dunia ini. Tapi di hatimu ada misi Tuhan. Menyelamatkan keluargamu. Menyelamatkan seisi rumahmu. Bagaimana caranya? Tuhan mau pakai engkau menjadi alat keselamatan bagi keluargamu. Saudara, dalam doa Bapa kami itu. Disampaikannya 6 kali kata mengampuni. Kenapa? Karena ada banyak luka di hatimu. Ingat, anak-anak luka bukan dari luar rumah. Luka di dalam rumahnya.
Banyak orang sakit mental, bukan dari luar, di dalam rumahnya. Baru-baru ini di kota Medan, anak gadis lompat dari lantai 4. Salah satu mall yang dikenal di Medan. Bayangkan dia lompat. Artinya apa? Dia frustrasi. Dia stres. Dalam hatiku, andailah dia tidak lompat. Andailah dia sadar seminggu kemudian. Karena pernah aku tanya orang yang mau mati, gak jadi mati. Karena banyaknya orang mau bunuh diri, tapi gak jadi. Setelah dia hidup, seminggu kemudian dia bilang, terima kasihlah Tuhan aku gak jadi mati. Sebenarnya aku udah mau mati. Jujur dulu di ruangan ini, siapa yang pernah saking beratnya lah masalahmu, itu aku mati masuk kono. Siapa yang pernah berpikir lebih baik mati kalau begini gak hidup ini? Coba angkat tangan yang pernah lah, aku pernah. Kalian gak pernah semua ya. Udah salah lah pendeta yang khotbah di sini. Kalian harusnya khotbah di sini bagus-bagus sekali man kalian semua. Jadi mindir aku. Yang terlintas lah saking berat ini ya. Ini bicara berat. Tekanan berat. Orang kan kalau tekanan mental itu awalnya stres. Habis stres, abangnya depresi. Abang depresi, frustrasi. Mengakhiri hidup. Siapa yang pernah stres? Ada lu gak angkat tangan. Ibet Kail itu. Aku udah mau turun, lu mau wawancarai dia dulu. Yang gak angkat tangan ini mau wawancarai ya. Jujur ya, kalian angkat tangan, wawancarai lah. Ayo jual madohamu, naik dalam hati kona. Iyalah, kok bisa gak stres kalian? Oke ya, udah mulai jujur ya. Nah, siapa yang sudah mulai pernah mengalami depresi, arti stres itu kan, ya sesuatu yang sangat menekan di hatimu. Depresi itu sampai terganggu kerjaanmu. Nggak konsen lagi, nggak fokus. Kurang semangat hidupmu. Udah mulai hilang rasa semangat hidupmu. Udah nggak fokus, udah mulai hopeless. Pernah depresi. Saudara, saya mau katakan sama saudara, di rumah keluarga kita tidak ada orang yang tidak terluka. Di ruangan ini aku percaya keluargamu tidak sempurna. Tapi saya mau katakan lebih sakit lagi kalau engkau berasal dari keluarga yang orang tuamu cerai. Ini jauh berat memang. Saya menangani keluarga, maaf. Seberat-beratnya keadaan keluarga itu ketika ayah ibu memutuskan cerai itu sangat berat. Tahukah saudara, mereka bercerai 20 tahun yang lalu mereka udah mulai bertengkar. Mana ada orang baru bertengkar, cerai yuk. Enggak ada itu. Itu bertengkar kecil-kecil, ingat penyebab perceraian itu nomor 1, pertengkaran kecil yang tidak disiapkan. Yang kedua, keuangan yang tidak sehat. Yang ketiga, perselingkuhan. Yang keempat, KDRT. Yang kelima, pengaruh mertua. Bilang sebelahnya, hati-hati kau milih mertua. Bilang sebelahnya. Hati-hati kau milih mertua. Jangan kau pikir mertua gak ada peran lo. Sesungguhnya tidak ada suami istri yang mau cerai. Sesungguhnya. Seberat-beratnya masalah mereka, sebenarnya mereka tidak mau cerai. Tapi yang membuat mereka cerai siapa? Orang dekat mereka. Abangnya, adiknya, mamanya, bapaknya. Kalau digitukannya kau baru, diapakan kau tadi? Kau bilang, didiami aku Pak selama 5 bulan. Sakit lu 5 bulan didiami. Datangnya suaminya tapi diam. Datang diam, pergi diam. Makan pun diam. Ku tanya dulu kalian, sakit nggak didiami? Tapi kenapa kau mendiami orang? Kulihat sini wajah-wajah silent ini, kulihat wajah-wajah. Aduh, kalau ada masalah silent.
mendiam-diamkan diri. Ingat, orang yang ciri sakit mental, pertama, ada masalah dalam hidupnya, dia marah-marah, berteriak. Apa? Laki-laki macam kau bisa kucari 1000. Ngeri loh. Mukamu itu aja kayak muka durian. Nampak kau pertarutung. Karena tarutung itu asal katanya durian itu. Itu arti tarutung. Lihatlah di Google, tarutung durian. Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Itu orang sakit. Maka pesanku samamu Baru Hasian. Terlalu cantik kau untuk dibentak laki-laki. Cobalah kau bayangkan, udah capek kau dari salon. Supaya cantik dilihat si hotler. Supaya kau cantik dilihat si perdomuan. Si Monang. Si James. Kalau di Inggris, James. Di Inggris nama orang Faith. Sampai di Tarutung, Pait. Jadi dia dipanggil Pait sini, padahal Faith dulu. Keren. Taulah Namburu, mama si Tumanggur, saudara. Saya mau katakan sama saudara, dengar. Adakah di ruangan ini yang masih menjerit-jerit kalau marah? Masa angkat tangan? Angkat kaki. Adakah menjerit-jerit? Itu orang sakit. Siapapun di ruangan ini, kalau ada masalah, engkau marah, suaramu menjerit, kau sakit jiwa. Jangan bayangkan sakit jiwa itu ngomong-ngomong sendiri. Itu udah sakit berat. Sakit jiwa itu ada ringan, ada sedang, ada berat. Kalau yang kalian lihat di jalan itu udah berat itu. Sebelum ke situ termenung lama-lama. Itu sakit jiwa. Kalau engkau sudah termenung lama-lama, termenung. Lihat Rahayu 8228. Perhatikan baik. Kalau engkau berteriak-teriak, adakah di rumahmu yang berteriak-teriak? Bapak, mama, sekalipun pendeta, masih ada yang sakit jiwa. Menyelesaikan masalah, berteriak. Itu sakit. Lihat Tuhan Yesus ketika ditangkap Taman Getsemani. Petrus ambil pedang, betul? Tebas telinga tentara Romawi. Apa Tuhan bilang? Masukkan pedangnya. Bukan begitu caranya Petrus. Diambilnya telinga itu, dilengketkannya. Ya, diambil Tuhan Yesus. Apa kata Yesus? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau kau benar Kristen, Kristen artinya pengikut Kristus. Kau kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu orang Kristen. Kalau kau baik kepada orang baik, penjahat pun bisa. Semua pun bisa. Tapi beda orang Kristen. Matius 5 ayat 4, 5. Memberkati musuh. Roma 12 ayat 20, 21. Memberi makan seteru. Traktir musuhmu. Kasih paket COD. Biar makin ritik dia samamu. Udah senang dia menerima paketmu, tapi kau suruh dia bayar 1 juta pula. Saya mau katakan sama saudara, dengar baik. Jangan pikir yang sebelahmu itu sehat mentalnya. Serius. Jangan kalian lihat orang, kalau di luar kan nampaknya kan badan ini kan. Badan kan baik-baik nampaknya saya begini badan. Kalian juga begitu nampak baik. Nah, ini contoh drama. Nah, contoh yang sehat jiwanya. Enggak, ini kebetulan lagi jalan. Iya. Mau angkat alat peraga aja itu. Ada nanti peragaanku sikit. Jadi, jangan kau lihat orang, wah cantik kali dia.
Untuk apalah? Dengar, Monang, dengar. Dengar, Richard, Robert, dengar. Dengar. Teman-temanku, anak-anakku laki-laki, jangan kau lihat dari luarnya dia cantik. Lihat wanita itu, katakanlah namanya Sitiur. Lihat Sitiur, si Wati, Leni, Evi, Eva, Rahel, Jenny. Lihat ketika dia marah, apakah sehat jiwanya? Melihat orang saat marah, itu penting. Serius anakku. Kalau waktu pacaran aja kau udah dibentak, tangannya udah begini-begini samamu. Apa? Terus kau masih lihat, ih tampan kali kau hotline. Ih, oto mau. Adanya orang udah digitukan pun masih cinta dia, cobalah. Percaya aku bilang, udah ditampar pun cewek ini. Ih, bunga-bunga cinta. Karena dilihatnya kuning-kuning, kuning-kuning. Apa bunga-bunga cinta? Percayakah kalian yang ku bilang ini, udah ditampar pun cewek itu masih cinta sama cowok itu. Jangan anakku, jangan. Tidak mengubah karakter ke arah baik lewat pernikahan. Kalau pacaran aja sudah bentak, percaya aku bilang, pernikahan kau dipukul. Kau dipukul. Gak satu yang mengadu sama saya, suami pukul istri. Bah. Hanya karena gak mau lapor aja dia KDRT. Kalau lapor, cerai. Rumah tangga, anak-anak, keuangan, banyak hal. Sesungguhnya banyak wanita mendam. Maka pesanku anak-anak gadis, carilah cowok yang sudah lebih stabil emosinya. Bukan sempurna. Pak, memang stabilnya emosi si Lomo ini. Tapi mukanya inilah Pak, kayak truk kulihat. Nah, bawa truk itu ke Korea Selatan, digergaji semua itu. Berubah jadi Mercedes Benz. Apa di Korea sana, hidung yang lonong pun muncul lagi. Jidat yang begini pun dia, bisa dibuatnya lagi rambut. Tapi karakter gak bisa kau ubah. Ingat, kau akan bahagia ketika kau jumpa cowok yang setia, yang sayang samamu. Tidak pernah kujumpai istri berkata, ih bahagia kali lah pula papa. Kenapa? Tampan kali kau. Nggak ada itu. Belum pernah ku dengar itu. Tapi semua perempuan bilang, dia setia, dia takut Tuhan, dia sayang sama aku. Ketika aku sakit dijaganya. Jadi suami siaga, siap antar jaga. Benar, saya mau katakan dengar, kalau engkau juga masih diam-diaman, silent, sakit jiwa kau. Orang yang silent itu sakit jiwa. Mendam arti silent kan? Mendam, letih, gak mau ngomong lagi. Kau bayangkan kalau seorang cowok, si Charles pacaran dengan si Wati. Wati, apa yang masalah kita? Gak ada gunanya ngomong. Udah capek aku tahu, capek. Ngomong kok ke tembok itu. Letih aku ngomong sama kau. Bayangkan ini sakit jiwa itu. Jadi duduklah dia kayak gini kan, duduk. Duduk. Diam. Ada makanan, ayam penyet. Muka si Lomo pun udah penyet dibuatnya saudara, bayangkan. Saya berjuang nasi Lomo ini, dia bertanya, jadi kayak mananya Dek Wati? Apanya sebenarnya salahku? Aku lagi gak suka bicara. Ini sakit ini. Ingat, silent is toxic. Memendam itu racun. Yang pertama mati kau. Saya minum racun, masa aku harapkan abang ini yang mati? Enggak lah bang, kan aku yang minum racun, aku yang mati. Aku yang tidak mengampuni, aku yang mati. Enak juga ada kursi ini, ide pada ketiga. Memang betul ide yang diaken yang ketiga ini bagus sekali. Jadi kayak gini. Tarhilala puang, pegal-pegali. Aduh ampunlah. Kalau kau sempat pacaran sama orang yang silent, mati kau nanti. Kalau masih silentnya cewekmu itu, jangan lanjut ke pernikahan. Nanti sudah menikah tanya, apa masalah kita? Gak usah. Habis itu diblokirnya suaminya, coba lihat, diblokirnya. Kan gila Nabi, cobalah. Diblokir suami, suaminya lapor ke aku, cobalah.
Pak Pendeta tolonglah bilang supaya dibuka dulu selat Hormuz itu. Nah saudara, supaya beredar minyak ini katanya. Mak semua apa? Diblokirnya aku Pak Pendeta, diblokir istriku Pak. Udah 3 minggu Pak diblokir aku Pak 3 minggu. Ya Allah 3 minggu kok diblokir. Jadi nggak bisa kuhubungi, nggak bisa cakapan kami Pak. Mak, padahal di rumah yang sama, blokir-blokiran. Akhirnya kayak mana? Ku balas dengan blokir, ku blokir juga dia katanya. Udah sakit sama sakit lah kan ku bilang. Yang sakit udah sakit nomor 2 muhamu mati. Matilah anak begitu, betul nggak? Dengar. Katakan sama-sama, yang sehat jiwanya, 1, 2 ya. Apapun tekanan di hatinya, dibicarakan baik-baik. Bilang sebelahnya, kau sehat gak? Sehat gak? Enggak, tanya aja lah dulu. Yakinnya kau sehat sebelah itu? Sorry ya, aku belum yakin. Enggak bisa, enggak. Aku harus lihat kau waktu marah. Udah aku buat rekaman di atas asbesmu itu. Saat marah, aku akan tahu kau sehat atau tidak. Melihat orang jangan saat gini. Semua pun baiknya di sini. Bego enggak ada di sana. Semuanya kalau udah di gereja. Semuanya tenang. Melihat asli hidupmu saat ada tekanan. Melihat emas itu kuning saat digosok. Melihat emas itu kuning saat dibakar. Melihat engkau sehat jiwa saat ada orang memancingmu marah, kau tidak marah. Orang yang rendah hati, digosip, dipitnah, tetap tenang. Orang yang sombong, digosip, dipitnah. Siapa gosip aku? Siapa gosip aku? Apa kau bilang? Hah? Kau pikir karena aku istri pendeta nggak bisa kujambak kau? Habis kau kubuat. Suamikunya pendeta, kalau aku enggak. Makanya ada istri dengan edanya, jambak-jambak berguling-guling, bayangkan. Karena sakit sama sakit. Aku sadar, luka di hatiku melukai istriku. Luka istriku melukai saya. Di dalam next berikutnya, saudara harus sadar bahwa dikatakan Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, siapapun itu. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kau mau ibadah, mau komsel, mau apapun, ampuni yang menyakitimu, baru ibadah. Jangan ibadah terus. Ibadah terus, dendam terus. Ibadah apa itu? Harusnya kalau engkau ibadah, kau tidaklah dendam. Tidak lagi bertengkar. Kenapa ada Roh Kudus yang membuat engkau mampu mengampuni? Ada Roh Kudus yang membuat engkau bisa mengasihi. Ada Roh Kudus yang membuat ibu tadi bisa tepuk tangan, jadi kalian tepuk tangan juga. Amin. Iya, penting itu. Bagus Inang. Pertahankan. Ini jam 12 begini harus dihidupkan semua mata. Saya heran kok bisa orang rajin ibadah bertengkar terus. Aku pikir gimana lah ibadahmu ya. Ayat ini kan udah bilang, kalau ada di hatimu gak enak dengan seseorang, ampuni dulu baru berdoa. Betul? Baru meminta. Supaya doamu jangan terhalang. Itu. Yakobus 3 ayat 2. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2 ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Nah saudara, saya mau berikan contoh. Ini katakanlah Bang Lomo, asal kata halomoan. Mana lebih cantik dipanggil, Lomo, Moan, atau Ha? Ya. Si Lomo orang yang banyak salahnya, betul? Semua di ruangan ini banyak salahnya. Katakan, saya banyak salah saya. Bilang sebelahnya, apalagi kau. Semua kita banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya, si Lomo banyak salahnya. Katakanlah si Ratna, orang yang banyak salahnya. Menikah. Kutanya, ini udah kata Alkitab banyak salahnya. Kira-kira dalam pernikahan mereka akan ada kesalahan atau tidak? Pasti kena kata Alkitab. Salah perkataan, salah perbuatan. Pasti apapun itu. Memang paling sakit kalau salah perselingkuhan. Oh ampunlah, ampunlah. Kalau kau menikah dengan orang selingkuh, pasti kau depresi, frustrasi.
ampunlah. Kalau pacaran aja udah selingkuh, jangan lanjut. Pasti selingkuh kemungkinan besar setelah menikah. Nggak mengubah itu. Bertobat dulu di pacaran, putus dulu kalian, dibina oleh pendeta, kemudian dia mau melanjutkan, boleh aja dibimbing oleh pendeta. Tapi kalau saya nggak menganjurkan, karena sifat itu nggak berubah. Kalau nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karakter, mengubah karakter itu nggak sekejap. Mengubah karakter itu tahunan. Maka pesanku samamu, kalau engkau dalam pacaran sudah selingkuh, jangan lanjut. Aku bahkan tidak segan berkata, lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Kalau kau menikah dengan orang salah, yang ada mati kehidupanmu selamanya. Engkau mati pelan-pelan. Saya sudah tangani orang yang menikah dengan yang salah. Pak, bagaimana Pak kalau udah salah? Bagi Tuhan, Tuhan bisa ubah dan pulihkan. Yang penting engkau datang ke Tuhan Yesus. Kalau engkau memiliki kasih itu. Aku hanya katakan sama saudara, ini orang berdosa laki-laki. Si perempuan juga orang berdosa. Apakah kira-kira nanti akan ada kesalahan atau dosa dalam pernikahan ini? Pasti ada. Maka dasar pernikahan orang Kristen Efesus 5 adalah kasih. Kasih Kristus. Kasih inilah yang membuat kita bisa mengampuni. Aku berdoa setiap saudara, makna cinta sejati apa? Ini yang dilakukan Yesus, mengasihi dengan pengorbanan. Saya mengasihi istri saya dengan pengorbanan. Saya mengasihi anak-anakku dengan pengorbanan. Kasih terbesar apa? Memberikan nyawanya. Suami yang benar itu mau memberikan nyawa untuk istri. Maka dengar anak gadis, cari cowok yang benar-benar mengasihimu. Yang benar-benar mau berkorban. Bahkan mau berkorban nyawa. Ayat ini berkata adalah cinta itu pengorbanan. Yohanes 3:16, dia berkorban nyawa. Kalau pacaran aja dia nggak mau capek. Mana tahu jam 1 pagi kau lagi demam, lagi menggigil. Bang Hotman, antar dulu obat. Baru si Hotman bilang, nggak tahu kau dek, jam berapa ini? Jam 1 pagi loh, orang lagi tidur. Nggak hanya kau yang menggigil, aku pun sedih menggigil. Yakinlah kau bahwa dia nggak cinta yang sejati. Kalau dia cinta sejati, jam 2 pagi dia akan bilang, tenang dek, apotik tutup, kubuka. Kenapa? Karena dia berkorban. Ingat, Yohanes 3 dikatakan, kasih bukan teori, kasih bukan perkataan, kasih itu adalah perbuatan. Amin. Cari cowok yang mengejar cintamu. Dengar anak gadis, memang sudah kodratmu dikejar cinta laki-laki. I'm sorry. Bukan kau yang mengejar cinta laki-laki. Kau lihatlah, manuk, butuh hono manuk. Ayam jantan. Di situ ayam betina. Siapa yang mengejar? Ayam jantan. Baru si ayam betina. Baru setelah itu dia kotek. Jadi dengar baik. Kalau kau mau mencari siapa yang cinta samamu, ingatlah teori ayam kampung. Kalau ada laki-laki dekat-dekati kau, memang ayam jantan ini. Dengar. Kenapa? Jangan kau kejar cinta laki-laki. Adanya ku tahu sampai semua GoFood, semua makanan, pranatal, kado baju, pranatal loh. Pas Natal baju lagi, sepatu, pasca Natal, bayangkan. Ulang tahun, pasca ulang tahun. Sampai cowok itu bilang sama saya, Pak Pendeta, aku bingung kali Pak Pendeta. Banyak kali dikasihnya aku entah apa-apa. Apa yang maksudnya itu? Hopin otodoh, enggak tahu dia. Aku bilang sama dia, itu cewek cinta sama kau. Dengar, jangan lakukan itu. Jangan, bukan kusuruh kau jual mahal. Bukan. Bangun rohanimu, bangun jiwamu, bangun karaktermu. Ada cowok datang. Puji Tuhan. Nggak pula-pula, kalau suka kau sama dia, jangan kau lama-lama menjawab. Kayak mana ya dik, sukanya kau sama aku? Tunggu dulu. Jijai aku lihat kau begitu. Lama kali kau suruh menunggu, pindah dia nanti. Secukupnya aja lah. Luka dan pertumbuhan. Justru dalam luka mula ada pertumbuhan iman.
ketika aku menderita dalam pernikahanku mau cerai, aku cari Tuhan sungguh-sungguh. Aku berpuasa, aku berdoa, aku rendahkan hatiku sama Tuhan. Sebenarnya waktu itu aku udah mau juga mau cerai. Karena penyebab perceraian nomor satu, pertengkaran yang tidak siap. Pertengkaran kecil yang tidak disiapkan. Itu nomor satu. Istriku letih, aku letih. Udah, kalau memang mau pisah-pisah. Pendeta loh. Istriku pendeta. Sekolah teologi. Jangan pikir gak ada pendeta yang stres dalam pernikahan. Jangan pikir gak ada sarjana teologi yang stres dalam pernikahan. Dia boleh belajar teologi, belum tentu tahu belajar keluarga. Itu karena dipelajari. Tapi saya datang kepada Tuhan. Saya melihat luka saya masa kecil belum sembuh. Luka dia masa kecil belum sembuh. Sehingga luka kami dengan hurt people. Orang yang terluka akan melukai. Kalau kau menikah dengan orang terluka, engkau akan melukai. Aku berdoa, sembuh dulu lukamu, baru kau menikah. Maksudnya apa? Tanda-tandanya dia stabil dalam emosinya. Ada masalah, dia bicara baik-baik, doakan baik-baik, diskusi baik-baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau ada masalah, ngamuk, meledak, asal jumpa bertengkar, itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, engkau semakin dekat dengan Tuhan dan suka bicara tentang Tuhan. Itu dari Tuhan, gampang aja kok. Kau berpikir, ini dari Tuhan gak ya? Cek aja setelah kau dekat dengan dia, kau makin dekat ke Tuhan atau setan? Kalau kau makin dekat ke Tuhan, dari Tuhan itu. Kedua, dia suka gak bicara Tuhan? Tentang Tuhan, bukan berarti kalau jumpa, haleluya, shalom, puji Tuhan. Oh, hosana, glory ya. Waham agama kau itu. Baru mau makan aja, doa Bapa kami, jangan usah itu gitu. Tapi kalau bicara tentang ibadah, ayo bang ibadah. Oh ayo deh, ayo bang ibadah. Kau lalap ibadah aja kerja kau. Pilih ibadah atau aku. Memang dari setan lah kau, bilang langsung begitu. Ada yang kutangani begitu loh, suruh pilih. Dengar baik, ketika ada luka di hatimu, mungkin masa kecilmu, ingat ya, yang kau lihat ini, kiri kananmu, adalah gambaran masa kecilnya. Yang gak taunya kau cerita masa kecil masing-masing ini. Ada dikurung di kamar mandi, ada yang dibanding-bandingkan. Kenapa kau takut kegelapan? Kau dikurung dan dimatikan lampu. Kenapa kau takut ketinggian? Karena kau didorong pada masa kecilmu. Kan kau jatuh. Semua karaktermu hasil masa kecilmu. Luka di hatimu. Aku berdoa, kasih Tuhan menyembuhkan engkau. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau kasih Tuhan menyembuhkan engkau, engkau akan menyembuhkan pasanganmu. Engkau akan menyembuhkan anak-anakmu. Maka doaku sama Tuhan Yesus, Tuhan ubahlah saya. Supaya lewat perubahanku, pernikahanku dimenangkan. Anak-anakku dimenangkan. Bertahun-tahun tidak ada bertengkar dalam pernikahanku. Kenapa? Karena aku bilang, sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus sama-sama, ubahlah saya. Supaya lewat perubahan saya, keluargaku dimenangkan. Katakan saya yang perlu berubah. Itu. Kedua, jangan ungkit-ungkit kesalahan pasanganmu. Jangan mengungkit-ungkit. Ibrani 10:17. Allah tidak mengingat-ingat dosa masa lalu. Anak Tuhan Yesus, jangan ungkit. Kau ya, 5 tahun yang lalu pun begitu kau sama aku. Sebelum dunia dijadikan bahkan. Dengar baik. Udah makin ingat. Saya tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan istriku. Aku tahu kesalahannya yang fatal. Dia tahu kesalahan saya. Kedua, saya tidak pernah menuntut dia berubah. Rumahku surga. Enggak pernah berubah dirimu. Dulu begitu. Kau berubah. Istriku bilang, kau udah berubah. Kalau udah bertengkar kami, kau lu. Waktu mesra-mesra, yang mana ada orang bertengkar? Sayang, bertengkar yuk. Mana ada itu? Berubah semua kalimat kau. Tuhan ubah saya. Lewat perubahanmu, keluarga. Aku berdoa. Aku bisa rasakan masa kecilmu terluka. Ayah ibumu bertengkar. Bahkan bercerai. Mungkin ada. Kau tidak bisa kembali ke masa lalu. Kau tidak bisa memilih orang tuamu. Lahir dari mana. Tapi kau bisa memilih responmu sekarang. Memendam luka atau berdamai.
Kalau engkau mengampuni, yang untung dirimu pertama. Yang kedua keluargamu. Penjara yang paling menyakitkan tahu apa? Penjara sakit hati. Itu penjara yang paling jahat. Ingat, pembenci tidak masuk surga. 1 Yohanes 3:15. Sesakit hati apa? Ada kasih Tuhan. Tapi aku gak kuat, Pak. Aku gak mampu. Dia selingkuh, Pak. 20 tahun, 15 tahun, Pak. Dia selingkuh, bahkan video call lagi, Pak, dengan selingkuh. Memang ada kulihat. Suami yang gila betul. Dia selingkuh itu, dibawanya selingkuhan ke rumahnya. Bahkan video call di meja makan dengan istrinya. Ampunlah. Aduh, hancurnya hati istrinya. Tapi saya katakan, Bu, sesakit hati apapun engkau, ada Roh Kudus yang memampukan engkau. Ingatlah Roma 5 ayat 8, Yesus mati di kayu salib. Bukan saat manusia baik-baik, saat manusia berdosa dia mati di kayu salib. Engkau mengampuni, bukan karena pasanganmu bertobat. Belum bertobat, ampuni dia. Walaupun engkau masih kecewa dengan abangmu, dengan adikmu, dengan orang tuamu, engkau masih belum kecewa, masih kecewa, ampuni dia. Mengampuni itu keputusanmu. Mengampuni itu perintah Tuhan. Engkau hanya Tuhan tanya pada siang ini, mau atau tidak? Tuhan enggak bilang mampu atau tidak mampu, tidak mampu. No. Kalau kau mau, Roh Kudus memampukan engkau. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara memilih, katakan saya mengasihi walaupun disakiti. 1-2 ayat. Saya mengampuni orang yang menyakiti saya. Saudara, apa yang kita lakukan? Mengasihi seperti Kristus. Amin. Dia rela dimati di kayu salib. Aku berdoa, kalau ada yang menyakitimu, jangan balas dengan menyakiti. Ciri kau anak Tuhan Yesus, memberkati orang menyakiti engkau. Semakin cepat berdamai rumahmu, semakin baik. Waduh, gak enak bertengkar dengan pasangan itu. Gak enak, makan pun gak enak. Tidur lagi gak enak. Tapi kalau udah berdamai, saya cepat-cepat minta maaf. Sorry ya, Ma. Karena aku udah janji gak mau bertengkar sama dia. Di mobil pernah kami bertengkar, udah lama, berapa tahun yang lalu. Yang paling gak enak di mobil bertengkar. Karena gak bisa lari kemana-mana. Kalau di lantai 1 bertengkar, naik aku ke lantai 2. Kalau di dapur, pergi aku ke taman, keluar. Ini di mobil. Tuhan, aku udah janji. Aku tidak bertengkar melawan yang satu ini. Kulihat cuaca terangnya Tuhan. Tapi kenapa gelap di mobil ini? Kulihat nggak ada awan tebal, tapi kenapa ada petir di sini? Mana lagi perempuan kalau udah merepet segala macam. Mana lagi yang dibicarakannya tentang mertua perempuannya, mamaku. Ya kayak mana lah? Ku jawab salah. Nggak ku jawab sakit. Mama itu pun begini-begini. Mamanya pernah ku jawab, oh jadi kau bela mamamu ya? Bukan begitu. Aku hanya meluruskan. Tapi tidak ada cara yang terbaik selain kasih Tuhan. Di tengah-tengah istri saya begitu saya berdoa. Bukan berarti dia marah-marah dia di mobil, ntar berdoa dulu aku. Bukan begitu. Makin marah dia nanti. Di hatiku lah, Tuhan, Roh Kudus, jamah aku Tuhan. Kendalikan diriku. Aku hanya bilang ke istriku, I'm sorry. Sorry terus. Ingat ya sama istri, kalau istri yang minta maaf sama aku, Pak minta maaf, langsung aku peluk dia. Semua bisa salah sayang. Nggak ada yang sempurna. Tapi kalau aku minta maaf ya Ma, nanti dulu. Nah, iya, sejenis mungkin di sini saudara, betul nggak? Tuhan Yesus. Kalau cowok yang minta maaf samamu payah kali. Begitu hampiran semua. Kecuali orang yang sungguh-sungguh dalam kasih Kristus. Ini bicara long time ago dalam pernikahan kami. Yang terakhir, ciri kasih sejati dikatakan menurut Kristus, komitmen mengasihi walaupun disakiti. Amin. Dan dikatakan tulus, tidak minta dibalas. Jadi walaupun kau nggak dibalas orang tetap mengasihi. Kasih agape itu memberi, nggak dibalas beri, nggak dibalas beri, nggak dibalas beri yang baik. Itu anak Tuhan. Bukan anak Tuhan baik dulu, balas dulu yang kebaikan, enggak. Itu duniawi, pengorbanan, tahan dalam penderitaan. Saudara, suami yang baik, saya rela memberikan nyawa untuk istri. Karena itu perintah Tuhan. Efesus 5 ayat 25. Carilah cowok yang mau mati untuk mengasihi. Tentu kau juga demikian kepada dia. Saudara,
Roma 5 ayat 5, Roh Kudus memampukan engkau untuk mengasihi. Saudara, saya mengajak engkau melepaskan luka awal pemulihan. Aku tahu tidak ada yang tidak terluka di ruangan ini. Jangan pendam lukamu. Saya berikan praktek. Saudara, ini 3 generasi. Bahwa ini opung. Opung kita pada masa dia kecil juga disakiti orang tuanya. Dia nggak diperlakukan baik. Mungkin dikurung, tidak adil, dibentak, dibully, dibandingkan. Dia tersakiti. Ulang tahun tidak hadir. Nggak ada pujian, nggak ada aplaus. Hatinya hitam, penuh dengan sakit. Saudara, hati yang terluka akan melukai lahir anaknya. Ini belum sembuh. Luka dibawa dalam ring pernikahan akan kena anaknya. Dibentak, dipukul, dibandingkan, diusir, enggak diakui anak. Tidak dipeluk, tidak dipuji. Dikritik terus, dituntut terus, disalahkan terus, dibandingkan, tidak adil. Lukanya dikasih sama anaknya. Mungkin itu bapak, mama. Bapak, mama menurunkan ke kau. Sehingga kau dipukul bapak, dibandingkan masa kecilmu 0 sampai 8 tahun, dikurung, ditolak, tidak dipuji, yang ada bentakan, yang ada kritik, disakitin. Engkau mengalami kepahitan, bahkan tidak diakui anak. Bahkan ada anak pelecehan seks dari orang tua. Saya tangani langsung beberapa anak gadis yang memperkosa dia orang tua. Begitu hancur hatinya. Karena orang tuanya suka pornografi. Nonton blue film. Korban anaknya, pedofili. Saudara, banyak anak-anak korban seks orang tua sendiri. Korban paman. Korban kakek. Bapakmu menularkan samamu. Hatimu terluka. Hari ini aku mau katakan, aku mau, Yesus mau hatimu yang gelap, Tuhan ubah. Tuhan ubah dengan kasih-Nya. Lihat yang hitam, lama-lama berubah ke arah putih. Kasih Tuhan, pengampunan, doa. Tuhan, sakit hatiku, Tuhan, berat yang kualami. Aku disiksa, aku dikurung, aku dibandingkan, aku ditolak, aku mengalami kepahitan dengan orang tuaku. Tapi karena kasih Tuhan, terus kasih Tuhan, pengampunan, firman, doa, ibadah, akhirnya engkau bening hatimu dengan waktu yang penuh. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga hatimu bening.